istri yang tak dianggap. Bab 9. Pagi juga Nadirga, ayo masuk. Silakan duduk. Nara, Mama pergi dulu sebentar, sekalian mau lihat Vino yang lagi main di taman belakang. Ibu Anin terburu-buru ingin pergi meninggalkan Kinara bersama Dirga, membuat dua anak Adam itu saling memasang senyum canggung. BBL lapar? Tanya Kinara berusaha menutupi kegugupannya. Tidak, tadi di rumah dia sudah minum ASI yang kamu berikan semalam. Balas Dirga polos membuat pipi Kinara merona. Ibu Anin yang merasa iba pada BBL pun menyarankan Kinara untuk memompa ASI-nya untuk BBL. Bukan karena apa, akan tetapi Ibu Anin hanya khawatir. Bagaimana kalau BBL kehausan di tengah malam? Kasihan bayi mungil itu. Kakak mau minum? Tanya Kinara lagi dan dibalas kelingan oleh Dirga. Aku kesini ingin meminta izin pada Tante Anin untuk mengajak kamu dan Vino jalan-jalan. Karena kemarin aku sudah berjanji pada Vino akan membawanya main bola di mall. Jelas Dirga jujur. Pria tampan itu teringat akan janjinya bersama Vino tempo lalu. Kinara yang mendengarnya pun tersenyum senang. Sudah sejak lama dia ingin membawa Vino jalan-jalan keluar. Namun dia urungkan karena Ibu Anin memiliki kesibukan di dunia sosialitanya. Benarkah? Kakak serius? Apa tidak merepotkan kakak? Tanya Kinara dengan raut wajah berbinar bahagia. Oh ya ampun, kenapa jantungku berdetak kencang seperti anak ABG yang sedang kasmaran? Oh ayolah Dirga, kamu itu duda dan umur kamu sudah kepala 3. Batin Dirga gugup. Dirga tersenyum kecil melihat respon Kinara yang di luar ekspektasinya. Dia mengira Kinara akan menolaknya. Beneran, aku serius. Hari ini aku cuti. Makanya aku kesini untuk menepati janjiku pada Vino. Balas Dirga tersenyum kecil seraya mengayunkan sedikit tubuhnya, dikarenakan BBL yang memberontak dalam gendongan Dirga. Syukurlah kalau begitu, sini biar aku yang menggendong BBL. Kinara mengambil alih BBL membuat bayi mungil itu tersenyum manis, menunjukkan langsung pipinya. Kalau begitu aku panggil Vino dulu, ujar Dirga. Iya kak, dia ada di taman belakang bareng mama. Baiklah. Suara gelak tawa terdengar begitu merdu di telinga sepasang insan yang sedang bermain di kolam bola. Dirga dan Kinara terlihat begitu bahagia melihat Vino yang bertengah lucu dan semangat dalam kolam bola. Sedangkan BBL juga ikut tertawa melihat Kinara tertawa. Bayi yang hampir berumur 2 bulan itu hanya mampu tersenyum dalam gendongan Kinara. Papa, ayo main pak. Vino menarik tangan Dirga mengajak pria tampan itu untuk saling melempar bola. Baiklah boy, apapun untukmu. Hari ini papa akan menuruti perintahmu. Dirga berkata sungguh-sungguh dengan wajah yang berbinar. Pria tampan itu tak merasa lelah bermain dengan Vino. Sedangkan Kinara, yang hanya bisa memantau dari kejauhan seraya terus memangku BBL pun tersenyum manis. Hatinya menghangat melihat keakraban Vino dan Dirga yang sudah seperti anak dan ayah sungguhan. Dia menoleh sekitarnya. Terlihat ada banyak pasangan suami istri yang membawa anak-anak mereka bermain di zona permainan. Apa ini yang dinamakan keharmonis? Bermain bersama, tertawa juga bersama. Suami bermain dengan anak laki-laki, sedangkan istri bermain dengan anak perempuan. Kenapa ini sangat menyenangkan, Tuhan? Ini benar-benar menyenangkan. Aku tidak pernah merasakan hal yang seperti ini dari kecil. Ternyata bahagia itu sesederhana ini ya. Kemana aja aku selama ini? Kenapa aku tidak bisa membahagiakan diriku sendiri seperti yang aku lakukan sekarang? Kinara tersenyum miris dengan bola mata berkaca-kaca. Hatinya terasa sesak dikala mengingat masa kecilnya tak seindah Vino sekarang. Hidup bergelimang harta di rumah mewah, yang sebenarnya tak lebih seperti cangkang emas. Cangkang emas yang membelenggu kebebasan Kinara, menjebak Kinara dalam neraka dunia, di mana tak ada tawa dan keceriaan di dalamnya. Hidup seperti debu yang dianggap tak lebih dari benalu oleh keluarganya sendiri. Dijadikan babu di istananya sendiri. Di umur 5 tahun sudah tahu apa artinya menahan lapar karena tak bekerja. Sering sakit karena diberi makanan basi oleh ibu dan kakak tirinya. Lalu bagaimana dengan sang ayah? Apakah dia tahu? Tentu saja tahu. Akan tetapi sang ayah hanya menutup mata dan telinga. Kinara menjatuhkan air matanya dikala mengingat masa kecilnya yang tak pernah bahagia. Kinara tersenyum dikala pipinya ditepuk oleh BBL.
seolah bayi itu mengatakan berhentilah menangis. Iya sayang, Mama tidak akan nangis kok. Ini hanya air mata kebahagiaan, karena hidup Mama sekarang sudah sangat bahagia. Gumam Kinara mencium pipi gembul Baby L. Kinara membiasakan Baby L untuk memanggilnya Mama. Itu semua karena perintah Nyonya Miranda, sebab Kinara sudah menjadi ibu susu Baby L. Dalam artian, hubungan keduanya sudah seperti ibu dan anak. Baby L tiba-tiba merasa rewel membuat Kinara bingung. Gadis itu segera memeriksa popok Baby L yang ternyata sudah penuh kotoran. Ups, anak Mama sudah risih ya sayang. Ulu-ulu, sebentar ya sayang. Mama minta izin dulu sama papamu untuk ke toilet buat cebok kamu. Kinara memanggil Dirga yang sedang bermain dengan Vino membuat pria tampan itu segera menghampirinya. Ada apa, Nara? Ini Baby L pup, Kak. Aku ke toilet dulu ya. Mau bersihin pupnya Baby L. Sebentar saja, nanti aku kembali lagi. Apa perlu aku temani? Tanya Dirga merasa tak enak hati. Tidak usah. Di sini aja main bareng Vino. Lagian toiletnya deket kok. Ransel kebutuhan Vino dan Baby L juga ada di sini, jadi tidak masalah. Kinara pun bangkit menyeret langkahnya menuju toilet. Namun Kinara tak menyadari, ada sepasang mata yang dari tadi menatap geram dirinya. Seorang gadis cantik bertubuh seksi, rambutnya digerai membuat dirinya semakin cantik. Gaya berjalannya bak seorang model kelas atas. Dia adalah Aluna. Gadis itu membuka pintu ruangan CEO. Sayang. Aluna berlari manja lalu dengan santainya duduk di pangkuan Andreas. Al, aku lagi kerja. Andreas berkata pelan seraya memejamkan matanya karena Aluna membelai telinganya. Kamu kenapa sih? Akhir-akhir ini kalau aku ajak jalan selalu alasannya kerja. Apa kamu udah bosan ngejalanin hubungan ini bersama aku? Apa pekerjaan kamu lebih penting daripada aku? Aluna berucap kesal. Bola mata gadis itu sudah mulai berkaca-kaca ingin menangis, membuat Andreas merasa bersalah. Inilah kelemahan pria tampan itu. Ia tidak bisa melihat Aluna bersedih. Kamu bicara apa sih? Aku kerja juga buat masa depan kita, sayang. Oke, kamu mau jalan? Ayo kita jalan, asalkan jangan sedih seperti ini. Andreas membelai pipi Aluna membuat gadis seksi itu tersenyum senang. Aluna mengecup pipi Andreas, lalu segera menarik tangan Andreas. Ayo kita ke mall, ada banyak barang baru di toko langganan aku. Ajak Aluna semangat membuat Andreas tersenyum paksa. Entah mengapa dirinya tak memiliki rasa apapun lagi saat bersama dengan Aluna. Rasanya hambar dan hampa. Namun Andreas berusaha bersikap baik dan lembut pada Aluna. Baiklah. Andreas duduk menyilangkan kedua kakinya di sofa. Pria tampan itu melihat ke arah jam yang melingkar di tangannya. Sudah 2 jam Andreas menemani Aluna berbelanja. Dari mulai belanja baju, tas branded, dan high heels limited edition. Semuanya Andreas belikan untuk Aluna. Sayang, aku ke toilet dulu. Andreas menghampiri Aluna yang sedang berada di ruang ganti. Aluna yang baru saja selesai memakai dress baru pun menganggukkan kepalanya. Jangan lama-lama. Aluna mengecup leher Andreas sebelum kekasihnya itu pergi. Andreas yang baru saja keluar dari toilet pria pun mengernyitkan dahinya, tatkala melihat sosok yang tak asing di matanya. Sosok mantan istrinya yang baru saja masuk ke dalam toilet, seraya menggendong bayi mungil cantik. Kinara, sedang apa dia di sini? Lalu siapa yang digendongnya itu? Andreas menyeret langkahnya menunggu Kinara di depan pintu toilet wanita. Lorong toilet terlihat sangat sepi, karena toilet yang mereka singgahi adalah toilet di lantai zona permainan anak-anak. Tak seberapa lama Kinara keluar dari toilet. Gadis itu terkejut ketika melihat Andreas berdiri menyandarkan punggungnya di dinding toilet. Kinara berusaha tak memedulikan kehadiran Andreas. Dia tetap berjalan melewati Andreas. Namun pria tampan itu langsung mencekal tangan Kinara. Dia anak siapa? Tanya Andreas dingin. Kinara langsung menghempaskan tangan Andreas. Janda muda itu menatap tajam Andreas karena sudah berani menyentuhnya. Yang jelas bukan anak Anda. Kinara berkata tak kalah dingin. Andreas mengapalkan tangannya erat, mendapatkan jawaban dingin dari Kinara. Lalu di mana Vino sekarang? Andreas menanyakan keberadaan putra kecil yang dalam beberapa hari ini menghantui pikirannya. Senyuman Vino, cara berjalan Vino, dan suara cadel bocah kecil itu membuat Andreas tak bisa tidur nyenyak setiap malam. Vino siapa?
Jangan pura-pura bodoh, Kinara. Vino yang aku maksud. Vino anak kita. Tegas Andreas membuat Kinara tersenyum getir. Cih, sejak kapan seorang Andreas Pratama mempunyai anak dari seorang wanita upik abu sepertiku? Bukankah wanita sepertiku tidak cocok menjadi ibu dari anakmu? Lalu kenapa tiba-tiba kamu bertanya tentang keberadaan anak kita? Dan sejak kapan aku dan kamu berubah menjadi kita? Tukas Kinara menatap sinis Andreas yang bungkam tak berkutip. Pria tampan itu tak tahu harus menjawab apa. Bayangan pada malam pertamanya dengan Kinara dulu terbayang begitu saja di kepalanya. Bayangan di mana dia menghina Kinara habis-habisan. Cih, jangan berlagak seperti wanita tersakiti. Seharusnya kamu senang karena ada aku yang menodai kamu meski dalam keadaan tak sadar. Kalau bukan aku, sudah pasti kamu menjadi perawan seumur hidup karena tidak ada laki-laki yang mau menyentuhmu. Bayangan di mana dia menyuruh Kinara untuk tidak membebaninya saat mengandung Vino dulu. Bahkan sampai menyuruh Kinara menggugurkan kandungannya. Tidak ada. Anakku hanya anak yang akan lahir dari rahim Alona. Bukankah sudah kuingatkan dari awal menikah? Jangan berharap lebih dari pernikahan ini. Silakan mengandung, tapi jangan menyusahkanku dengan keinginanmu di masa idam. Apa yang kamu inginkan akan dipenuhi oleh pelayan di rumah ini. Tapi jangan sesekali menarikku dalam masa ngidammu. Kinara menatap sinis Andreas yang kini terdiam setelah mendengar perkataannya. Sudahlah, hidup kamu sekarang sudah bahagia, Kak. Sebentar lagi, kamu juga akan menikah dengan wanita yang selama ini kamu cintai. Jadi, nantinya kamu bisa punya banyak anak dari rahimnya. Tidak usah berlagak peduli dengan Vino. Karena Vino juga tidak membutuhkan sosok ayah seperti kakak. Sarkas Kinara membuat Andreas mengeraskan gerahamnya. Kenapa kamu jadi kasar seperti ini, Kinara? Kenapa kamu jadi pembangkang seperti ini? Bukankah Kinara yang dulu sangat lembut dan penurut? Andreas menatap lekat wajah Kinara. Kinara tertawa hambar mendengar pertanyaan Andreas. Tiba-tiba saja, mantan suaminya ini berlagak peduli dan dekat dengan dirinya. Seekor kucing akan berubah menjadi buas bila ekornya diinjak. Begitu juga dengan manusia. Bila harga dirinya diinjak, ia juga akan berubah menjadi garang guna melindungi dirinya sendiri dari orang-orang yang ingin menginjak-injak harga dirinya lagi. Cukup di masa lalu aku dibodohi, dihina, dicaci, dan dimaki. Cukup di masa lalu. Karena di masa sekarang maupun di masa depan, tidak ada yang boleh menginjak-injak harga diriku lagi. Bila dulu Kinara yang lembut selalu diperbudak, maka Kinara yang sekarang akan menjadi pembangkang dan kasar. Agar orang-orang yang memperbudaknya dulu tahu bahwa gadis polos dan penurut juga bisa berubah menjadi gadis kasar dan berbisa agar tak bisa lagi mereka perbudak. Asalkan kakak tahu, semenjak aku bercerai dengan kakak, hari-hariku semakin bahagia dan berwarna. Orang-orang baik mengelilingiku. Ternyata benar kata orang bijak. Melepaskan yang buruk, maka yang baik akan datang. Aku melepaskan kakak dan keluargaku. Orang-orang baik langsung mengelilingiku. Punya ibu angkat yang sangat menyayangiku. Punya teman baru yang menghargaiku. Dan tak akan lama lagi aku juga punya suami baru yang akan mencintaiku. Kinara berkata dengan menggebu-gebu. Amarah dan kebencian tersisa dalam sorot matanya membuat Andreas terkejut. Suami baru? Batin Andreas terkejut. Apa maksud kamu, Kinara? Sontak Andreas tak rela mendengar Kinara yang akan mencari suami baru. BBL yang mendengarnya pun menangis karena takut. Kinara langsung menepuk bokong BBL, berusaha menenangkan bayi mungil dan cantik itu. Jangan meninggikan suara kamu, Kak. Gara-gara kamu anakku ketakutan. Ujar Kinara berusaha menekan perkataannya agar tak lepas kendali. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Kinara pergi meninggalkan Andreas yang termangu di depan toilet. Pria tampan itu hanya bisa menatap punggung Kinara yang perlahan menjauh dari pandangannya. Dia benar-benar berubah. Gumam Andreas menghela napas berat. Kinara memasang senyum manisnya dikala melihat Dirga sedang membersihkan wajah Vino yang belepotan karena memakan es krim. Kenapa lama sekali tadi? Tanya Dirga pada Kinara yang baru saja tiba. Bersambung.